Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Riasa TV, kita berjumpa kembali dalam acara Pokari Podcast Riasa TV. Oke, saat ini kita akan bincang-bincang ngobrol-ngobrol sama salah satu narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi ya di lingkungan pesantren Al-Fatah Cilengsi Bogor ini, yang sudah melalang buana kesana kemari juga sebagai relawan. Dan untuk lebih jelas nanti kita ngobrol dengan beliau lah. Kang Mustoleh, apa kabar Kang Mustoleh? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Udah lama-lama nih kita rencanain mau podcast sama Kang Mustoleh, baru sekarang nih sampai nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Kang, ini asli mana Kang Mustoleh? Kita dari awal dulu nih. Aslinya dari mana ya, saya bingung juga. Kalau asli, bapak saya aslinya Banten. Cuman saya lahir di Lampung, itu aja. Artinya kalau orang nyebutnya ya Japung kali. Japung apa tuh Japung? Jawa Lampung. Jawa Lampung ya. Oke. Terus kegiatan sehari-hari ngapain aja Kang Mustoleh? Kegiatan sehari-hari banyak sih kegiatan sehari-hari itu. Kalau apa ya? Kadang-kadang saya lagi kerja betulin apa gitu, nanti ada yang manggil lagi betulin apa, nanti ada yang manggil lagi betul. Jadi ya kalau ditentuin apa mesti apa itu nggak jelas tuh. Nggak jelas. Apa aja bisa gitu ya. Iya, palu gada kata Palu gada. Apa lu perlu gua ada. Multi talent lah gitu ya. Nah, Iya. ini data juga katanya Kang Toleh multi talent, maksudnya dikasih julukan sama teman-teman sekitar, teman-teman di pesantren ini mat gaper. Maksudnya gimana Kang? Kok bisa dijuluki mat gaper nih? Ya mungkin karena itu, kalau saya sih ngelihatnya itu karena kemurahan Allah aja sih, semata-mata. Jadi bukan karena saya hebat, karena saya pinter, cerdas dan lain sebagainya. Saya pikir itu kemudahan dari Allah yang Allah berikan ke sama saya. Karena memang dalam hal ini saya kan orangnya pendidikannya kurang. Dalam berbagai macam kurang saya, teknik apalagi. Pesantren juga nggak lulus. Jadi saya hanya mohon sama Allah, ya Allah berikan ilmu yang saya tidak tahu tapi saya bisa gitu. Nah di perjalanan itu ya alhamdulillah, walaupun saya nggak tahu, tapi tiba-tiba ketika saya ngelihat barang yang itu saya lihat langsung Allah kasih. Ada lagi yang memang saya itu kebiasaan saya memang yang mungkin jarang ya dilakukan oleh orang-orang. Kalau saya begitu keluar rumah itu saya niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai sunnah ya. Jadi urusan itu nanti Allah yang nguruskan gitu. Itu intinya di situ. Kenapa kok ini bisa ya itu karena Allah aja. Iya. Nah ini juga mungkin banyak yang belum tahu juga nih. Saya dapat ininya juga, datanya juga, gali kubur iya, masuk tim penggali kubur. Terus jadi relawan juga beberapa kali kan? Iya. Katanya beberapa kali. Kemudian bangunan bisa, driver udah dari dulu. Lumayan. servis segala macam ini juga, servis motor, servis pompa air, servis mesin cuci dan lain-lain tuh. Nah itu tuh emang pendidikannya apa, pernah dulu pendidikan yang terakhir tuh apa sih? Ya, apa tadi kan gitu? Udah saya bilang saya tuh pendidikannya kurang. Jadi semua itu otodidak lah, yang jelas Allah aja yang nonton. Sesuai dengan permohonan saya, ternyata dalam banyak kesempatan Allah kabulkan. Walaupun enggak ya 100% sih, enggak lah, kita kan terbatas juga. Ya Allah ngasihnya segitu ya, itu aja yang saya jalanin. Adapun saya bisa ini memang berangkat dari keterpaksaan ibaratnya kalau gitu. Karena terpaksa jadi mohon sama Allah. Makanya sebenarnya sih kalau mohon sama Allah itu jangan karena terpaksa. Jangan karena kebutuhan. Artinya emang dulu nggak ada pendidikan khusus mempelajari itu ya? Nggak. Berarti ya bisa dibilang otodidak ya? Otodidak lah. Mempelajari sendiri gitu ya, pelan-pelan. Nah terus
dari sekian banyak keahlian yang bisa itu untuk apa namanya sumber sehari-hari itu yang benar-benar ditekuni itu yang mana tuh Kang? Apa kan ada gali sumur, ada kang bangunan juga, servis-servis segala macam. Jadi itu perjalanan waktu saya tuh kebutuhan saya lah ibaratnya. Saya umur 14 tahun itu udah bisa jahit dan saya upahan jahit ke ibu saya. Ongkos jahit waktu itu per apa sih per potong ya, per celana atau baju itu masih 50 perak. Coba bayangin aja. Per potong 50 perak. 50 perak waktu itu. Satu potong berapa lama tuh ngerjain? Kalau dulu saya itu rata-rata 2 jam. Satu potong 2 jam. Satu potong celana atau baju itu 2 jam lebih lah, mungkin sampai 3 jam tergantung moodnya aja. Terus saya merantau, wah udah banyak hal lah yang saya lakukan, sampai dorong mesin parut itu keliling kampung, keluar kampung itu biasa. Terus ke sawah juga, nanam padi. Nah, tahun berapa ya? Tahun 87 baru saya bukan merantau ya. Pokoknya waktu itu ada yang nawarin, mau nggak kamu ke Jakarta? Saya bilang mau, kalau ada. Yang penting saya ke sana belajar. Nah, ternyata setelah sampai Jakarta saya nggak belajar, mau nggak mau saya harus. Oh, dari Lampung berarti ya? Lampung, ya. Nah, perjalanan waktu ya Allah takdirkan saya jadi driver. Sampai Jakarta tuh? Sampai Jakarta. Sambil diminum Kang ya? Iya ya, kurang lebih 10 tahun lah. Dari 10 tahun itu terus saya itu lagi bosen jadi driver, jadi tukang saya. Tukang bangunan. Tukang bangunan, tapi nggak melalui prosedur saya. Karena saya langsung jadi tukang, nggak jadi kenek dulu. Oh. Terus udah kira-kira lebih 7 tahun saya belajar elektronik, saya servis elektronik kurang lebih 7 tahun. Terus buka tambal ban, lama-lama jadi servis motor, apa bengkel motor. Kurang lebih kalau bengkel motor sama elektronik itu ya antara 5 sampai 7 tahun. Ya lumayan lama. Jadi kalau ditanya, "Kang bisanya apa?" "Lu perlunya apa?" Gagal. Sekarang saya pakai bahasa yang sekarang, all in saya Pak gitu. Bapak butuhnya apa gitu. Semua bisa masuk gitu. Ya insya Allah bisa. Cuman kan kecuali yang AC belum bisa, komputer belum bisa. Oh, yang sifatnya elektronik yang ini ya. Kalau misalnya ini kan maksudnya untuk ketika buka apa namanya servis elektronik tuh di awal, kan tentunya nggak langsung bisa kan, mempelajari dulu segala macem. Nah itu udah langsung berani buka terima servis elektronik, sementara kan sambil belajar tuh. Itu gimana tuh? Ya itu mungkin kelebihan dari Allah juga sih. Kalau saya ngelihatnya, orang itu kadang-kadang nggak tahu saya bisanya apa, tahu-tahu suruh nyervis ini, padahal saya belum pernah pegang itu. Cuman saya pelajari sambil, saya kan selalu ketika ngelihat apa-apa yang belum pernah atau belum bisa, saya mohon aja sama Allah. Baca Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tajaluna sahlan idza syi'ta, itu aja. Selebihnya urusan Allah. Tapi ya alhamdulillah. Tapi ikhtiar tetap gitu ya maksudnya. Iya, ngoprek terus gitu ya. Ngoprek terus. Sampai hari ketemu ya. Di situ. Jadi apa ya? Ya pokoknya Allah aja lah. Terus nalar saya tuh tiba-tiba, oh ini begini sistem kerjanya begini, saya pelajari sendiri aja. Ya enggak tanpa melupakan guru-guru yang lain sih. Waktu saya belajar elektronik saya langsung sowan apa-apa sih kalau gitu tuh, berkunjung ke guru ini sampai ke Tangerang, ke Jakarta, ke Cipayung sana. Saya datengin teman-teman yang udah bisa. Terus ada guru saya yang di sini juga, Ilman Hidayat itu. Itu guru saya juga. Sharing sama orang-orang yang udah bisa juga ya. Pintar ya. Ya itulah kemudahan dari Allah sih kalau menurut saya mah. Terus waktu jadi relawan itu gimana ceritanya itu? Oh, waktu jadi relawan. Nah, itu kan ada semacam apa sih, pendaftaran lah jadi relawan, memang bener-bener relawan. Waktu mau jadi relawan itu, waktu itu saya masih ditanya bisanya apa aja. Akhirnya saya bilang sama ustadznya, "Ustadz butuhnya apa?" Saya bilang gitu.
nanti saya akan jawab, tapi Ustadz nanya butuhnya apa aja, soalnya ya yang diperluin di lokasi itu insya Allah saya bisa semua. Akhirnya Ustadznya nggak jadi nanya itu. Nggak jadi nanya. Yang penting gini aja, saya bilang, jangan bikin pertanyaan yang menjebak saya, itu aja. Udah saya gituin, nggak ada nanya lagi, udah langsung di ACC. langsung diterima ya. Langsung diterima. Oke. Terus berangkat itu. Itu pertama kali kemana relawan? Yang pertama itu saya ya tsunami Aceh itu. Oh, Tsunami itu yang pertama ya. Tsunami Aceh, gempa Jogja, gempa Padang, itu 3 itu. 3 ya. Nah itu berarti di tempat bencana itu, ya maksudnya yang paling kepake itu keahlian yang mana? Ternyata Harus di pertukangan. pertukangan. Tapi yang lebih hebat lagi menurut saya ya di Aceh itu, karena saya kan nggak pernah ikut sekolah dokter gimana biar kebal itu mayat biar nggak jijik itu kan. Itu luar biasa kan, malahan setiap hari ngangkatin mayat yang baunya luar biasa kan. Itu menurut saya itu yang paling hebat. Kalau tukang karena udah biasa saya jadi tukang kan. Susah-susahnya bisa. Pengalaman pertama dan langsung menemui kondisi yang sangat ini ya, yang sangat memprihatinkan gitu ya. Ada sih beberapa hal lagi yang mungkin ini kalau menurut saya apa pesan atau apa, karena yang namanya bengkel itu sangat berpotensi bohong. Bengkel apa nih? Bengkel apa aja sih sebetulnya, jasa itu lah gitu ya. Jasa itu berpotensi untuk bohong sebenarnya, ini yang perlu ditekankan. Terus yang kedua, ketika kita jalan itu harus diniatkan dulu. Pertama niatkan, yang kedua jangan lupa bahwa namanya jasa servis itu berpotensi untuk bohong. Pertama apa? Karena orang yang kita itu di awam, kita bohongin ini itu pasti bisa, pasti dia nggak paham, percaya. Yang kedua, yang pertama tadi niat. Jangan lupa bahwa setelah kita keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim tadi, begitu ada panggilan misalkan, kita nggak dapat duit nih di sini, sebenarnya nggak harus kecewa. Kenapa? Karena itu kan langkah kita udah dicatat sama Allah. Emang duit kita nggak dapat, nah gitu. Tapi kan langkah kita itu udah jadi ibadah gitu. Itu yang perlu. Nah, sampai balik lagi nggak dapat duit, udah aja. Allah nanti ngasih dari yang lain gitu aja. Dari sini dapat kecil, dari sini gede, nggak usah itu. Artinya biasa aja udah. Nggak mesti semua tempat yang minta perbaikan dapat uang gitu ya, nggak mesti ya. Yang namanya jasa itu luar biasa sih ujiannya. Ujian keikhlasan terutama itu. Kalau nggak ikhlas lah, siap-siap kecewa aja. Kalau udah jauh-jauh gue cuma dikasih segini kan gitu. Yang kedua ya itu ujiannya ya jangan sampai bohong. Itu yang paling berat di saya, itu ujian yang kedua. Bohongin nggak nah, itu yang paling berat. Terus apalagi kalau ngelihat, waduh ini orangnya kayaknya nggak punya, kalau saya mintain segini, wah kasihan juga ini. Ya terima aja ya apa adanya lah gitu. Dikasih kecil ya alhamdulillah, apalagi banyak kan gitu. Tetap bersyukur intinya begitu. Nah, pernah nggak ngalamin ya yang hal tadi lah, ketika nemuin masalah nih, perbaikan itu masalahnya nggak berat sebenarnya, cuman sekedar katakanlah nyambung kabel udah sembuh gitu. Nah cuman ya di otak-otik sehingga ya tadi kasih jasa yang harga yang tinggi gitu. Ujian-ujian gitu. Ujian-ujian gitu sering. Ujian yang berat itu ketika udah ngoprek-ngoprek banyak, kasihnya sedikit, itu ujian berat. Saya bilang kalau itu tuh niatkan dulu karena Allah, nanti biar dapatnya sedikit, perjalanannya tadi udah dicatat tuh sama Allah, jadi ibadah. Yang kedua, yang enak itu memang tinggal nyambung kabel doang. Kabel ini cuman ininya doang kok Pak, udah nggak apa-apa. Kasih berapa ya? Terserah lah, kasih berapa aja lah, cuman begini doang sih bilang gitu. Tapi ya banyak orang yang ya alhamdulillah ngasihnya lebih gitu. Bahkan waktu ditelepon, Pak segini, oh iya Pak nanti Bapak saya kasih segini, alhamdulillah orangnya jujur.
Ya itulah, ketika kita nyervis di sini tadi dapatnya kecil, nanti Allah kasih di tempat yang lain yang lebih gede, gitu aja saya mikirnya. Apalagi sama tetangga, udah, kita bersyukur kok kita bisa bermanfaat sama masyarakat, itu bersyukur. Nah, iya. Ada pun rezeki kan Allah yang ngasih, iya kan? Kita mah nggak pernah tahu, kita jalanin hidup ini doang kok. Artinya Kang Tole nggak pernah narip sekian patokannya sekian enggak ya? Saya tuh nggak narik, cuman orangnya nanya. Yang jawabnya nggak enak. Saya jawabnya ya, saya kalau nyervis begini, saya suka dikasih segini terserah ibu, enaknya mau ngasih yang di mana, paling gitu doang. Pilihan ya. Pilihan. Saya nggak itu bu, apalagi kalau orangnya memang perlu saya bantu, nggak usah, saya tinggal pergi aja. Tapi kadang-kadang begitu saya sampai rumah, ada yang nyamperin ke rumah ngasih amplop lagi, itu kan rezeki. Padahal saya udah ya niat bantulah, tapi tetap orang yang dibantu ya dia pengen lah memberikanlah kadarnya. Ada juga yang ngasih amplop rumah, alhamdulillah. Tapi ya mudah-mudahan kan langkah saya tadi dicatat gitu aja. Artinya niat dari awal udah ibadah, walaupun Ya. dapatnya nggak seberapa, Insya Allah jadi ibadah nilai pahala gitu. ya. Saya juga pernah dapat cerita nih kan, katanya Kang Tole juga suka agak nyeleneh nih. Jadi misalnya ada orang minta perbaiki servis nih mesin pompa di rumah. Nah, udah diakan nih. Ada cerita ke saya. Jadi orangnya belum sempat sampai ke rumah, tahu pas sampai rumah mesin air udah nyala gitu. Nah itu Ya salahnya dia pergi gitu. itu mesin air di rumah rusak tuh, tolong dibenerin gitu kan. Ya. Nah, cuman kan kapan-kapan nih nggak tahu udah sampai rumah udah Karena nyala gitu. ketika saya datang, saya kan kadang-kadang kejar tayang ya. Ada yang main, saya kadang-kadang begitu datang nggak ada, tapi ada mungkin keluarga. Katanya rusak ya, iya. Udah saya betulin. Ya karena saya itu yang sepele-sepele tadi loh saya bilang nanti. Cuma nyambung kabel aja udah, saya tinggal pergi. Begitu itu orangnya Tanpa konfirmasi ya? Tanpa konfirmasi. Yang penting udah nyala gitu. Yang penting udah nyala. Karena saya memang itu tadi niatnya bantu aja. Orang cuma begini doang. Dan nggak perlu biaya, paling perlu isolasi 5 cm paling itu. Kan gitu. Ya itu tahu-tahu tadi nanti ada yang nganterin amplop, ya nggak itu. Oh, jangan-jangan ya bisa jadi dari hal-hal yang seperti itu jadi rezeki yang nggak terduga-duga ya. Nah, disitulah Gitu. kalau yang sepele-sepele. Karena ketika saya datang orangnya nggak ada, pas nungguin saya orangnya kemana nggak tahu. Ada juga yang walaupun orangnya ada, karena gampang, karena saya nggak mau dibayar, saya tinggal pergi aja udah. Nggak pamit. Kadang-kadang kopinya nggak ada yang minum itu, tapi yang punya rumah dibikin kopi udah. Iya. Sering gitu. Gitu ya. Nah, iya. Itu nyeleneh termasuknya ya. Iya. Soalnya datang nggak maksudnya diundang, datang nggak bilang-bilang, pulang juga nggak bilang-bilang, tapi udah selesai gitu kerjaan. Kadang-kadang kopi udah jadi, itu snack udah ada, cuman saya kan nggak tahu masih di dalam kali, saya pulang aja. Sering gitu ya, sering ya. Sering. Yang ujian berat lagi ketika saya lagi kerja di tempat orang, ada yang manggil, Pak. Jadi saya tuh kalau ada panggilan itu saya pilih-pilih. Yang prioritas buat saya itu air. Saya walaupun lagi kerja di mana, ada yang nelpon, Pak, tolong tempat saya airnya mati. Nah itu saya prioritaskan. Misalkan ada 5 sehari panggilan, walaupun yang pesen air tadi nomor 3 atau nomor 4, saya yang lain saya cancel, saya nomor sekian kan gitu. Karena yang air saya kasih pengertian, Bu, saya maaf, itu ada yang perlu air dulu ya, orangnya alhamdulillah sih ngerti. Misalkan ada yang cuma mesin cuci rusak, sama air kan pentingan air, makanya saya dahulukan kalau air. Iya. Selalu saya kalau air, saya kadang-kadang sampai jam 12 malam pernah, itu sering. Sore karena saya bisanya sore, nanti sore saya lihat saya lagi di luar, itu kadang-kadang bisa sampai jam 12 malam, kemarin malah sampai jam 2 itu. Nah kalau paling paling jauh nih dari sekitaran komplek pesantren nih, itu ngebenerin mesin pompa air di mana kan? Saya kalau yang jauh nggak itu. Nah, sekarang udah buka ini kan, maksudnya udah buka Ya, jasa servis pompa air secara online kan? ya paling kisaran sinilah Cilengsi dan sekitarnya. Kalau yang lain saya kasihan, nanti sayanya juga jauh, sananya juga nanti itu. Ya di sana juga kan ada tukang servis, di sana-sana yang jauh di sana. Ya buat bagian sana lah gitu loh.
Jadi jangan saya hajar semua di sana juga tukang servis. Ya cuman ada kalanya sih orang yang namanya tukang servis mungkin kecewa sama tukang servis ini ganti tukang servis. Cuman saya sesama tukang servis saya nggak mau mendiskreditkan tukang servis lain. Oh ibu ini ini pernah dibetulin sama dia? Iya. Kenapa enggak? Cuma nanya aja. Saya nggak mau itu. Jadi kita menjelekan orang pasti nanti kita akan dijelekan orang. Gitu aja. Walaupun bekas servisan orang ya. Iya, saya nggak mau jelekin bekas ini. Oh iya nggak apa-apa sih, cuma nanya doang. Artinya saya bisa ngukur, pertama bisa ngukur bahwa ini yang udah diservis ini, berarti ini yang belum. Saya kan tinggal nyari gampangnya itu. Ini yang udah diservis sama dia. Oh bagian belah sini belum, kan saya udah tinggal yang gampangnya aja itu sebenarnya. Itu yang susah tadi udah diakali sama sebelumnya. Itu aja. Tinggal nerusin aja. Tinggal nerusin, jadi Iya. nggak usah lah nih tukang servis jelekin tukang servis lain. Ini pelajaran juga ya. Oh itu pelajaran buat saya itu. Buat dia, buat semua lah. Buat semua. Yang bekerja di bidang jasa, udah bekas orang lain ya. Pertama ya itu jujur, kedua janganlah mendiskreditkan orang lain. Karena udah berusaha loh itu. Cuman karena gagal ya itu takdir Allah aja. Kan kita awalnya udah mohon sama Allah minta dimudahkan, udah. Kalaupun itu ya kita lagi diuji aja itu. Ya saya juga nggak setiap servis selalu berhasil, enggak, pasti ada kalanya gagal. Nah ngomong-ngomong bengkel nih Kang, nggak rencana buka bengkel gitu, bengkel motor apa atau bengkel khusus elektronik gitu, buka bengkel? Saya rencana udah, cuman gagal terus. Kenapa tuh? Gagalnya ya itu begitu mau baru beres-beres, besok ada yang nelpon, Kang minta betulin ini. Akhirnya bengkel tinggal lagi. Akhirnya bengkel ini kayak perlu nggak perlu orang online sih. Maksudnya nggak nambah apa namanya ngajarin orang lagi buat nungguin bengkel gitu. Nah ini yang susah nih kan generasi sekarang ini. Suruh merintis itu susah, padahal saya dulu ngerintis tambal ban itu 3 hari nggak ada yang Noel itu, banyak bonnya itu kopi tetangga itu. Tapi yang sebelah juga alhamdulillah paham, nggak bayar saya kopi selama 3 hari. saling bantu ya saling bantu lah, sama-sama ngerti. Nah, berjalannya waktu kesini ya alhamdulillah, kesininya sayanya juga yang capek. Nah, sekarang bengkel sementara tutup, saya di online aja nunggu panggilan gitu. Cowok panggilan berarti ya? Iya, si Matupang namanya. Yang Malang tunggu panggilan. Keren situ mau orang, si tukang molor tiburan. Oke, yang tadi nih, saya sebenarnya pertanyaannya banyak ya, cuman karena kayaknya udah tadi hampir semua udah dijelasin. Kira-kira pesan buat kantor ini buat generasi muda nih, kan banyak sekarang nih anak muda yang potensi lah ya di bidangnya masing-masing. Sementara kan untuk menekuni di bidang-bidang kayak elektronik, mesin-mesin gitu kan jarang nih anak muda sekarang nih, ya kan? Ya perlulah mungkin regenerasi juga ke anak-anak muda hal-hal seperti itu. Nah, pandangan Kang Tol ini buat generasi muda, ya apa perlu dibikinkan misalnya apa BLK untuk masalah itu atau gimana sih buat anak muda khususnya di lingkungan sebenarnya ya perlu sih itu, cuman generasi sekarang itu gimana ya, saya juga bingung tuh ngatasinnya itu. Saya udah berulang kali tuh ngajakin anak-anak yang untuk bisa lah, nggak seperti saya juga paling nggak ada yang bisa lah gitu. Tapi susah itu, karena ngerintis itu paling berat, apalagi ya cuman ya mungkin gengsi juga ya kan, cuman berapa perak sih itu misalkan nyuci motor atau tambal ban, kelihatannya tangannya kotor apa lusuh. Emang yang bagus itu jadi generasi muda itu jadilah orang yang terpaksa gitu. Terpaksa, iya. Terpaksa gimana nih? Terpaksa harus bisa gitu loh. Kayak misalkan yang udah jadi pemuda ya terpaksa saya harus kawin gitu loh. Jadi paksa-paksa gitu misalkan gitu. Gua harus bisa nih, ya buktinya bisa kok.
Orang tuh biasanya kalau kepepet terpaksa itu bisa. Betul. Coba aja, nggak kuat lari, begitu ada ular itu dia berusaha buat lari, itu terpaksa namanya. Tapi terpaksa supaya saya bisa gitu, kayak saya dulu kan terpaksa harus bisa nih, gara-gara TV saya rusak, saya mau ke bengkel ongkosnya mahal, saya buka sendiri, jadi TV-nya enggak, jadi rusak ya. Tapi setelah jadi rusak itu saya jadi bisa. Jadi belajar ya. Jadi belajar. Waktu motor saya rusak dulu, saya nggak ke bengkel, saya bongkar sendiri. Tapi kalau motor, alhamdulillah jadi bisa saya. Jadi ya motor yang saya itu jadi gitu loh. Tapi kalau TV tadi yang jadi rusak, tapi setelah jadi rusak saya jadi bisa. Waktu saya servis motor ya alhamdulillah motornya sampai sekarang. Itu motor yang saya beli tahun 1969. Apa tuh motornya? Astra 90 lah, S90 kalau orang untuk yang tangkinya masih beton gitu. Sampai sekarang masih dari jalan. platina sampai ke CDI, itu CDI juga saya belajar sendiri ngopek gimana biar bisa kelistrikannya semua. Akhirnya ya alhamdulillah kalau motor lebih relatif mudah dibandingkan elektronik. Karena lebih ini ya. Ya itulah, jadi kalau menurut saya buat anak muda ayolah gitu loh. Terpaksa saya harus bisa gitu, misalkan gua harus bisa nih, jangan nyervis ke orang terus gitu. Cuman kan kondisinya dia lagi nggak terpaksa nih, dia lagi lapang. Itulah masalahnya, makanya jadilah orang yang terpaksa. Kalau nggak terpaksa susah. Tapi banyak kok sekarang anak-anak muda ya, karena ke bengkel mahal, banyak itu yang bongkar-bongkar sendiri. Kalau cuma ganti bearing apa itu, itu kan akhirnya terpaksa juga sebenarnya. Ke bengkel nggak bisa, akhirnya bongkar sendiri ya, terpaksa kan. Ya itu kalau bisa jadi yang begitu bagus tuh. Cuman nggak semua orang dalam kondisi terpaksa kan, kepepet gitu kan. Ya kalaupun begitu Kalau ya nggak apa-apa lah, biar bagi rezeki ke orang lain gitu. Yang ini nyari duitnya lewat sini, bengkel kan lewat sini gitu aja. Itu sebenarnya Allah udah pasti atur semuanya itu. Pasti kalau di ayatnya itu waja'alna apa itulah, wajalanna haromasa apa itu, wajalna nahara ma'asya. Iya, wajalanna haromasa itu kalau di ayat itu begitu. Kan ada itu, saya pernah baca itu, sungguh Allah aku jadikan bentuk usaha atau bentuk usaha yang bermacam-macam, ada itu kalau nggak salah ya. Makanya ya mungkin Allah ngaturnya begitu, siklus apa itu namanya itu. Siklus perputaran bumi. Perputarannya begitu. Oke. Minum dulu Pak. Minum dulu silakan, santai aja, santai. Oke, terus ngobrol-ngobrol masalah anak muda nih kan, sekarang ya banyak lah anak muda yang apa namanya, canduan game gitu kan, terus kecanduan apa namanya, hal-hal yang kurang manfaat lah, kayak nongkrong segala macam. Nah, kira-kira kalau memang hal-hal yang seperti tadi kan harus kondisi terpaksa dulu baru dia bisa gitu kan. Nah, ada saran apa nih dari Kang Tol ini buat ya anak-anak muda nih yang buat anak-anak muda ya, yang supaya dia mau mulai gitu loh, walaupun dalam keadaan tidak terpaksa gitu. Kalau untuk menyadarkan mereka atau mengajak mereka melalui nasihat doang itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu harus ada yang apa sih ibaratnya dari hati ke hati. Ayolah diajak gitu. Kalau perlu ya door to door diajak satu persatu yang senior. Tapi kalau cuman sekedar nasihatin, nggak kepake sama anak muda sekarang itu. Susah ya. Sulit. Tapi kalau door to door itu insya Allah, karena saya ngalamin, saya dulu pernah memimpin anak-anak muda itu yang lumayan rada itu, saya datengin satu persatu, saya ajak ngopi bareng. Ya kadang-kadang yang ngudut bareng lah gitu. Jadi, ya alhamdulillah ketika saya minta tolong atau nyuruh mereka gampang, ngumpulin mereka itu gampang karena udah ada kedekatan emosional ya. Kedekatan emosional. Tapi kalau pendekatan cuma sekedar di mimbar, kurang efektif. Nggak efektif, saya yakin nggak efektif. Cuman dipakai pengumuman terus imbauan di TV itu nggak efektif, nggak.
mereka harus pendekatan ini ya, apa namanya, persuasif gitu. persuasif ya begitu. Ya. Itu dimanapun itu sulit. Sebandel-bandelnya orang itu kalau sama ustadznya pasti rasa tawadunya ada. Hanya sekarang tinggal mereka nggak para ustadz ya, asatid nggak mau melihat mereka begitu, tapi toh mereka tidak berbuat. Bagaimana cara menyantuni anak itu? Itu aja yang sulit, sehingga mereka tetap begitu, ustadznya tetap. Jadi jangan diharapkan orang ini akan jadi baik ketika kamu nggak mendekati secara baik. Muka ibaratnya tuh bola tuh dia bandul lagi itu. Kalau bicara baik, kalau orang yang di masjid itu udah baik dan relatif dia akan meningkatkan untuk menjadi lebih baik. Tapi adakah usaha untuk meningkatkan yang tidak baik menjadi baik? Itu sebenarnya Yang belum ke masjid, gitu yang ya. belum ke masjid Belum atau taklim, gitu. itu. Jadi kalau cuma di mimbar, orang mereka nggak pernah dengar kok ada nasihat di mimbar kan gitu. Iya, bener juga ya. Sama juga ngasih obat sakit perut, peruntukannya buat sakit kepala kan gitu, nggak nyambung, Nggak kena ya. nggak kena. Jadi kalau mau deketin, datengin mereka, diajak ngobrol gimana keluhannya apa, kalau perlu dikasih kerjaan. Mereka begitu itu kan karena nggak ada kerjaan, dia belum di tempat kerja, belum diterima. Kalau cuma himbauan, alah saya udah berulang kali, tapi saya beberapa orang yang saya deketin kayak ajak ngobrol ya alhamdulillah gampang-gampang aja, nggak masalah. Karena mungkin cara pendekatannya juga yang beda ya. Jadi dakwah itu bukan di masjid. Kalau di masjid itu mah nasihat, tapi yang dinasihati juga sebenarnya orang udah baik itu. Kalau nasihat itu ya orang yang nggak baik nasihatin supaya jadi lebih baik, itu menurut saya. Ini jadi kenapa jadi ngomongnya sana ya? Nggak apa-apa, soalnya saya mancing juga kan. Kang Tolen juga katanya juga ustadz juga katanya. Oh itu mah Bisa ngaji, fitnah itu. qiraatul Quran, bisa ajan. Nah, ini saya tinggal belum denger ajannya di sini. Tapi nanti bisa denger di Masjid At-Taqwa. Kalau maghrib tuh beliau suka ajan. Oke deh. Itu aja kalau untuk generasi muda. Ya malah orang yang itu yang para aset itu cobalah berpelan tuh jangan. Kalau untuk pemuda itu jangan di mimbar, coba kita datengin satu-satu. Mana yang belum baik coba kita nasihatin, kita ajak ngobrol lah. Karena sayangnya generasi muda kalau terpecah belah kemana-mana gitu nggak. Iya. Sayang. Sebenarnya mereka punya potensi yang sangat besar gitu. Pemuda itu apakah tuh? Berikan saya 10 pemuda, akan saya guncang dunia. Itu Soekarno kan. Soekarno kan gitu dulu. Ya alhamdulillah. Ya. Oke. Apalagi ya, sebenarnya banyak sih, saya mulainya cuman sebagian besar sudah terwakilkan lah ya. Tinggal nanti saya pengen Kang Tole ini bikin channel tutorial khusus. Simulasi lah ya. Channel tutorial khusus lah, entah YouTube itu, entah apa, nanti buat video-video tutorial. Jadi maksud saya apa yang dioper, apa yang dikerjain itu terdokumentasikan. Suatu saat kalau orang mau belajar bisa tinggal tonton videonya. Tadi nggak ngetes dulu listrik, misalkan dicolok listrik. Pakai tespen misalkan. Nggak tespen nggak? Ya lain kali aja. Lain kali ya. Ya banyak sebenarnya sih keahlian beliau ini yang belum bisa dipraktekin gitu ya. Mudah-mudahan nanti punya channel Kang Tole ya? Ada, channel itu baru bikin. Namanya apa Kang? Kang Mus ya, Kang Mus channel. Nah, nanti tutorial bisa dipelajari di channel Kang Mus. Oke, sementara mungkin cukup sekian dulu obrolan kita. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Amin. Sekian, terima kasih. Jazakallahu khairan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.